Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahman, al-karimil mannan, alladzi anzala ala abdihi kitabahul furqan, alladzi yufraqu fihi al-haqqu wal butlan. Wassalatu wassalamu ala khairil jinni wal insan, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsan alladzina yaqra'una wa yatadarasuna wa yatahafadzuna al-Qur'an bitajwidi wal itqan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadaratin nujaba wal kurama, para alim, para masyayikh, romo-romo kiai, ibu-ibu nyai yang selalu kami hormati dan kami ikuti, wabil khusus para petinggi Universitas Sultan Agung yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu namanya. Saya ikut oleh tadi pengacara yang disebut sangat banyak, kami tidak hafal. Semuanya yang kami hormati, para peserta Mukri Yambu'a, baik yang langsung maupun yang online, yang semuanya kami hormati, para hadirin hadirat semua, dan para pendengar semua yang kami hormati. Marilah kita pertama-tama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpah ruahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini yang penuh berkah kita bisa mengikuti acara Mukri, acara bimbingan Mukri Yambu'a. Kita bersama-sama mengaji Al-Quran. Kita bersama-sama untuk latihan membaca Al-Quran dengan benar, dan mudah-mudahan apa yang nanti kita pelajari di dalam pertemuan ini bisa manfaat barokah fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah kita bisa mengikuti dengan sehat wal afiyah, dengan keadaan segar bugar dan selamat dari semua penyakit, utamanya dari Corona 19. Amin Allahumma amin. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, penerima wahyu kitab yang terbaik, yaitu Al-Quran, dengan membaca sholawat Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah sudah 10 kali kami bisa ikut datang ke Unisula. Yang ini yang ke-10, dan mudah-mudahan nanti bisa lanjut sampai
yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Untuk menyingkat waktu, selanjutnya kami aturkan fadilah-fadilah Al-Quran. Semoga dengan kita mempelajari fadilah Al-Quran bisa menambah kecintaan kita, bisa menambah kerajinan kita untuk mempelajari Al-Quran, baik dalam bacaannya maupun dalam mempelajari tafsirnya dan juga mengamalkan isinya. Bahwa Al-Quran adalah suatu kitab yang paling agung atau paling utama. Bahkan Al-Quran adalah sesuatu yang paling agung, sesuatu yang paling afdol. Jadi Quran ini mestinya yang harus kita agungkan, yang harus kita hormati. Ya. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis, Al-Qur'anu afdalu min kulli syai' dunallah. Al-Quran adalah suatu yang paling utama, paling agung, dibanding dengan segala sesuatu kecuali dengan Allah. Jadi apa saja yang ada kalau kita bandingkan dengan Al-Quran, Al-Quran yang paling utama. Orang yang cerdas pasti yang dibeli adalah yang paling baik, yang paling utama. Jadi kalau kita cerdas mestinya kita selalu mengagungkan Al-Quran, selalu memilih Al-Quran. Cuma kadang-kadang kita belum memahami atau belum bisa melaksanakan atau belum bisa meyakini. Maka kadang-kadang kita ini kurang memperhatikan Al-Quran. Orang yang cerdas mestinya suatu yang agung pasti akan dijaga, diperhatikan, dan akan dimuliakan. Jadi kalau ada orang disuruh memilih yang agung dengan suatu yang remeh, kalau milihnya yang remeh itu berarti tidak cerdas. Disuruh memilih antara yang baik, yang setengah baik, yang jelek, kok milihnya yang jelek, itu berarti kurang cerdas. Begitu juga kalau disuruh memilih antara yang cantik, yang biasa dengan yang jelek, milihnya kok yang sedang umpamanya, namanya kurang cerdas itu. Nah, maka dari itu, marilah mulai sekarang kita harus memperhatikan Al-Quran. Mulai sekarang kita harus selalu mengutamakan Al-Quran. Maka anjuran kami, HP yang sudah bisa menyimpan Al-Quran, supaya Al-Quran ini ada aplikasi Al-Quran dimasukkan HP-nya. Di mana-mana kalau membaca, kalau sudah dimasukkan berarti di mana berada HP itu, atau kalau kalian membawa HP berarti membawa Al-Quran. Sedangkan HP sekarang tidak pernah ketinggalan. Ya. Tidur ya di samping, ya. Kadang-kadang di kamar mandi juga masih bawa HP. Ya. Maka harapan kami
Al-Quran dimasukkan HP supaya kemana-mana berarti bawa Quran. Tapi jangan hanya dimasukkan saja, harus sering dibaca. Seringnya kita setiap hari yang kita laksanakan dengan pakai HP, apa yang kita laksanakan? Chattingan dengan temannya maupun pacarnya kalau punya pacar. Nah, sekarang karena Qur'annya sudah ada di HP, kita laksanakan chattingan yang lama, tapi chattingan yang sangat agung, yaitu chattingan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ada hadis yang menerangkan, man aroda ayyatakallama ma'allahi fal yaqra'il Qur'an. Barang siapa menginginkan berkomunikasi, chattingan atau WA-an dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Artinya membaca Al-Quran sama dengan bercakap-cakap dengan Allah atau WA-an dengan Allah. Nah, harapan kami WA-annya yang lama, tapi WA-annya dengan Allah. Dan itu yang akan mendapatkan pahala yang agung. Sebagaimana tadi sudah diterangkan ya di dalam sambutan-sambutan tadi. Dan harapan kami WA-an yang pertama ya harusnya WA-an kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terakhir juga WA-an dengan Allah. Jadi awal dan penutupan ini kita gunakan WA-an yang sangat agung. Bapak Ibu yang kami hormati, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bisa menjadi nabi yang titelnya khairul khalqi ini karena mendapatkan wahyu Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran pasti akan memberi keagungan dan barokah kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan itu mestinya kita sudah harus bisa memperhatikan Al-Quran dan tambah cinta kita terhadap Al-Quran. Yang kedua, mukjizat Nabi yang paling agung ini adalah Al-Quran. Mukjizat Nabi sangat banyak. Wa mu'jizatuhu kasiratun hurur. Minha kalamullahi mu'jizul bashar. Ini biasanya diajarkan di MI, ya, di pondok pesantren. Mukjizat Nabi ini banyak dan agung-agung. Yang diantaranya adalah kalamullah, yaitu Al-Quran, yang menjadi mukjiz bagi manusia. Artinya tidak ada manusia yang bisa menandingi dengan Al-Quran. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri ditantang. Umpama jin dan manusia sedunia dikumpulkan untuk menyusun sebagaimana Al-Quran, tidak akan bisa. Ya. Walaupun hanya satu surat, tidak bisa. Atau 3 ayat paling tidak. Ini sudah ditantang oleh Al-Quran. Dan Al-Quran ini mukjizat yang abadi. Mukjizat Nabi banyak sekali. Di antaranya jari-jari Nabi bisa jadi sumber mata air, jadi mata air atau sumber air. Ceritanya ketika Nabi perang melawan orang kafir, karena prajuritnya banyak yang ikut, waktu itu kekurangan air.
Kementerian bagian air lapor kepada Nabi. Ya Rasulullah, airnya habis, tinggal sedikit. Nabi berkata, bawa ke sini airnya yang sedikit itu. Setelah dihadapkan kepada Nabi, jari-jari Nabi, tangannya Nabi dimasukkan. Ya. Setelah ini Nabi menyuruh siapa yang menginginkan air, yang membutuhkan air supaya ambil dari sini. Air yang tinggal sedikit tidak habis, bahkan tambah, sehingga mencukupi semua kebutuhannya. Karena apa? Karena bersumber dari tangan Nabi. Untungnya dulu belum ada air dalam kemasan. Mungkin kalau ada jadi kahagi itu ya. Dan jadi air yang lain ya. Ini diantaranya mukjizat Nabi ya. Tapi sekarang kita tidak bisa menyaksikan ya, mukjizat air tadi. Ya. Nah itulah air yang paling mulia, paling agung karena sumbernya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan kita memang mestinya disuruh minum air yang paling baik. Ya. Nah, air yang paling baik sekarang adalah air Zam-Zam. Ya. Tapi kalau air Zam-Zam ini kalau kita beli 5 liter saja sudah 400.000. Ya. Jadi menghabiskan uang itu. Ya paling tidak air yang yang sehat dan yang diproduksi oleh orang Islam supaya barokah airnya. Jangan pakai air yang produksi orang-orang kafir. Ya. Diutamakan produksi dari pondok-pondok pesantren, pasti akan ada doanya para kiai. Nah, ini kalau orang Islam bisa minum itu, ya akan banyak barokahnya. Jangan produk orang kafir, kurang barokah itu. Ya. Nah, ternyata air yang dibacakan doa atau dibacakan Al-Quran, karena Al-Quran ini mukjizat, bisa menjadi pengaruh dalam air itu. Ya. Sebagaimana di dalam KHG. Ini bukan iklan, cuma ini kami supaya tahu bahwa keagungan Al-Quran itu memang nyata. Ya. Jadi di Buya Barokah yang memproduksi air KHG itu, di situ ada 2 produk yang disebut Buya dan disebut KHG. Yang Buya itu tidak banyak dibacakan Quran, tapi KHG itu dibacakan sampai hatam, bahkan kadang-kadang berpuluhan hataman. Ya. Dan kalau pas kebetulan ada 40-an ya, hataman itu biasanya dari pabrik itu mengirimkan air, lah itu dicampurkan. Ya. Dan ketika produk itu memang dibacakan Al-Quran. Nah ini outputnya, hasilnya, padahal airnya sama, yang mengerjakan sama, mesinnya sama, tapi ketika dibacakan Al-Quran itu hasilnya berbeda, ya. Baik itu rasanya maupun berat jenisnya. Ya. Jadi kalau air yang KHG itu kalau kita rasakan pasti akan beda dengan Buya. Kalau KHG katanya yang merasakan ada rasa manis, ada rasa gurih dan lain sebagainya, berbeda-beda untuk komentarnya. Tapi pokoknya beda dengan Buya yang hanya tanpa ada bacaan Quran. Dan supir truk yang mengangkut ya, itu kalau ngangkut KHG yang diatamkan Quran itu sama-sama satu truk, itu rasanya lebih berat katanya. Ya. Kalau Buya lebih ringan. Inilah diantaranya mukjizat Al-Quran yang nyata gitu ya. Maka
Harusnya kita sebagai orang Islam ya minumnya produk dari orang Islam seperti santri, itu kan dari Jawa Timur ya. Dan kita selalu mengatakan wala aqwa ala naril jahim. Jadi kalau bisa ya jangan aqwa gitu maksudnya. Nah, cari kalau terpaksa tidak ada, cari lainnya aqwa ya. Bapak Ibu yang kami hormati, karena Al-Quran ini adalah mukjizat yang agung, harapan kami supaya rajin membaca Al-Qurannya. Selanjutnya, menjadikan hidup bahagia. Tadi sudah diterangkan bahwa manusia dan Al-Quran sebagaimana apa tadi? Air dan ikan. Ya. Dan memang Al-Quran ini adalah petunjuk Allah terhadap manusia. Hudal linnas. Artinya kita hidup di dunia ini sudah diberi petunjuk-petunjuk cara hidupnya, cara makannya, cara tidurnya, cara ibadahnya di dalam Al-Quran. Ya. Jadi kita makan supaya sehat, supaya tidak kena penyakit, itu bagaimana ada di dalam Al-Quran. Tidur itu berapa jam di Al-Quran diterangkan. Ya. Bahkan segala ilmu itu ada di dalam Quran. Jami'ul ilmi fil Qur'ani lakin taqasara anhu afhamur rijali. Segala ilmu itu ada dalam Al-Quran. Hanya saja pemahaman pakar ilmu tidak sampai pemikirannya, tidak sampai. Kadang-kadang setelah ada sains modern atau penemuan baru, oh ternyata di Al-Quran sudah ada. Jadi Quran sudah sejak dulu sudah menerangkan, tapi pemahamannya kadang-kadang baru ditemukan sekarang. Itulah diantaranya fadilah Al-Quran. Ini Nabi pernah bersabda kepada Sayyidina Mu'ad, ya Mu'ad, in aradta aisyas su'ada wa maitata syuhada, terusnya agak panjang, yang akhirnya fadrusil Quran. Kalau kamu menginginkan kebahagiaannya orang-orang yang bahagia, ya, dan menginginkan mati syahid, wa maitata syuhada, kalau mati jadi mati syahid, hidup di dunia dengan bahagia, maka fadrusil Quran, daruslah Al-Quran. Artinya dibaca, dipahami, dan diamalkan isinya. Ini berarti akan menjadi hidup bahagia, dan kalau mati termasuk mati syahid akhirat. Ya. Selanjutnya, Al-Quran menjadi pembersih hati. Ini yang terakhir ya. Karena kalau terlalu banyak nanti waktunya tidak cukup ini. Jadi hati kita itu disabda oleh Nabi bisa berkarat. Inna hadhil quluba tasda'u kama yasda'ul hadid. Sesungguhnya hati-hati ini yang ada di dada kita itu bisa berkarat sebagaimana besi. Kita tahu besi bahwa yang aslinya besi ini mengkilat, bersinar. Lama-kelamaan setelah kena air, kena hujan akan busam. Busam sedikit tidak dibersihkan akan tambah busam, nanti akan lama-kelamaan keluar kuning-kuningnya. Kuning sedikit tidak dibersihkan akan tambah tebal, ya, bahkan nanti akan menutupi besi itu. Besinya tidak kelihatan, yang kelihatan kuning-kuningnya besi. Itulah yang disebut karat. Ya. Nah, ini Nabi menyamakan hati kita sama dengan besi. Artinya bisa kotor, ya, bisa tertutup oleh karat. Apa penyebabnya? Di dalam syarahnya diterangkan penyebab hati supaya bersih itu
hati menjadi berkarat itu karena lupa terhadap Allah dan banyak dosa dan lupa terhadap Allah. Ya. Padahal kita ini banyak dosa. Ya. Kadang-kadang sudah dosa tidak merasa. Paling tidak kita lupa. Ya. Ketika WA-an, apa kira-kira ingat kepada Allah? Kecuali kalau baca Quran. Ya. Nah, ini menjadikan hati kita berkarat. Waktu itu para sahabat sama takut. Ya. Kalau sekarang mungkin kalau terangkan ini dianggap biasa. Ya. Hati berkarat biasa. Ya. Tapi ketika itu para sahabat sama takut sehingga banyak yang tanya. Wa ma jila'uha ya Rasulullah, bagaimana cara menghilangkan karat itu? Apa dengan soklin, mencuci sendiri, apa sunlight, mencuci sejuta piring? Ya. Tentunya tidak. Maka jawabnya Nabi, qiraatul Quran wa dzikrul maut, yaitu dengan membaca Al-Quran dan ingat mati. Ya. Artinya, ya dengan membaca Al-Quran dan melaksanakan isinya, dan kita ingat mati. Ya. Artinya, ya kalau kita semuanya yakin bahwa kita akan mati, tapi biasanya masih merasa masih muda. Ya. Walaupun sudah tua seperti saya ini, kadang-kadang perasaannya masih muda. Ya. Artinya, mati masih jauh, padahal mati tidak pandang bulu. Banyak anak-anak bayi yang mati juga banyak. Muda, segar, bugar, ahli olahraga mati seketika juga banyak. Tapi dalam benak kita ini kadang-kadang ya merasa masih lama. Ya. Kecuali nanti ini kena corona ini kadang-kadang pikirannya baru takut mati. Ya. Tapi kadang-kadang hanya takut saja, tidak mempersiapkan apa sanggunya orang mati itu. Yang berarti kita harus banyak ibadah, banyak berzikir, banyak Quran, baca Quran, dan lain sebagainya. Hanya takut saja, tapi kita tidak mau mendekat kepada Allah. Sebagaimana ini adanya corona, ya. Banyak yang takut, tapi hanya takut saja. Hanya pakai masker saja, cuci tangan, tapi tidak mendekat kepada Allah. Padahal ini peringatan Allah. Ya. Supaya kita tahu bahwa ini bala Allah, untuk mencoba bagaimana diberi bala ini, untuk imtihan atau melatih kita, ya. Bagaimana keingatan kita terhadap Allah. Maka dari itu adanya corona ini mengingatkan kita supaya banyak membaca sholawat, banyak membaca istighfar kepada Allah. Ya. Kalau semua ini setiap hari mau membaca sholawat dan istighfar rutin, paling tidak 100 kali insya Allah akan cepat hilang. Ya. Tapi kalau yang baca hanya 1/10, ya, 10% saja, ya masih belum cepat hilang itu. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, itulah diantaranya fadilah-fadilah Al-Quran yang mudah-mudahan dengan itu bisa menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran, sehingga kita setiap hari yang asalnya baca Quran sedikit-sedikit bisa menjadi sedikit-sedikit baca Quran. Ya. Artinya banyak membaca Al-Quran.